Baik, sekarang kita akan melanjutkan sifat mulia para sahabat ketika berdakwah. Nabi Muhammad memiliki banyak sahabat yang luar biasa. Nah, kemarin kita sudah jelaskan siapa yang dimaksud dengan sahabat. Siapa yang dimaksud dengan sahabat Nabi? Siapa? Sahabat Nabi itu adalah orang-orang yang beragama Islam dan bertemu dengan Nabi Muhammad. Itu namanya sahabat, ya. Beda kalau sekarang sahabat itu artinya bestie, teman baik. Ya, kalau yang dimaksud dengan sahabat Nabi itu adalah orang yang beragama Islam dan bertemu dengan Nabi Muhammad, itu disebut dengan sahabat, ya. Nah, Nabi Muhammad ini memiliki banyak sahabat yang luar biasa. Perjuangan para sahabat dalam berdakwah menegakkan agama Islam tidak ternilai jasanya, sehingga Allah membalas perjuangan para sahabat dengan jaminan masuk surga. Ada 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Siapa saja mereka? Ada di dalam hadis berikut ini. An Abdurrahman bin Auf qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakrin fil jannah wa Umar fil jannah wa Utsmanu fil jannah wa Aliun fil jannah wa Talhatu fil jannah wa Zubairu fil jannati wa Abdurrahmani bin Auf fil jannati wa Sa'dun fil jannati wa Sa'idun fil jannati wa Abu Ubaidah bin Al-Jarrah fil jannati. Rawahu At-Tirmidzi. Ya, jadi kata Nabi Muhammad ada 10 sahabat yang dijamin masuk surga, pasti masuk surga. Ya, pasti masuk surga, sudah enggak dihisap lagi, sudah enggak ditanya-tanya lagi nanti di akhirat. Siapakah mereka ini? Ada Abu Bakar, Umar, Ali, Talhah, Zubair, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad, Sa'id, Abu Ubaidah bin Jarrah. Ada Utsman, ketinggalan Utsmannya. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Talhah, Zubair, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad, Sa'id, Abu Ubaidah bin Jarrah. Nah, 10 orang ini yang dijamin Allah masuk surga. Ya, mereka ini 10 sahabat yang disebutkan di dalam hadis di atas selalu membela Nabi Muhammad dalam menegakkan agama Islam. Pengorbanan dan perjuangan dalam mengibarkan agama Islam tidak sia-sia karena Allah telah menjamin masuk surga. Nah, 10 sahabat tadi ya yang dijamin masuk surga. Kita lanjut sekarang. Ciri-ciri kepribadian Nabi Muhammad. Nabi Muhammad adalah rahmat bagi semesta alam. Nah, kemarin kita sudah sampaikan juga ya. Nabi Muhammad itu adalah rahmat bagi semesta alam. Artinya apa? Beliau ini tidak hanya diutus untuk manusia saja, tetapi juga untuk seluruh makhluk semesta alam. Ya, jadi Nabi Muhammad itu tidak hanya nabinya orang Islam saja. Ya. Nabi Muhammad itu nabi bagi semua orang akhir zaman ini. Ya, tidak hanya nabinya orang Islam saja, tapi nabi bagi semua manusia, baik dia Islam, Kristen, kafir, bahkan tidak punya agama pun, Nabi Muhammad ini adalah nabi bagi semua manusia. Tidak hanya manusia, bahkan nabi bagi semesta alam. Ya. Beliau tidak hanya diutus untuk manusia saja, tetapi juga diutus untuk seluruh makhluk semesta alam. Tidak hanya santun dalam berbicara, perbuatan dan pengambilan keputusan, tetapi juga
peduli kepada sesama dan alam sekitar. Nah, sekarang kita lanjut dulu. Kepedulian Nabi Muhammad terhadap sesama. Keluhuran akhlak Nabi Muhammad tidak diragukan lagi. Di dalam riwayat Muslim disebutkan bahwa ada seseorang bertanya kepada Aisyah mengenai akhlak Rasulullah. Aisyah itu siapa? Ayo. Siapa? Istrinya Nabi ya. Jadi ada seseorang yang bertanya kepada Aisyah tentang akhlaknya Nabi. Bagaimana akhlaknya Nabi Muhammad? Orang itu bertanya. Kemudian Aisyah menjawab, akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah Al-Quran. Tidakkah engkau membaca Al-Quran? Sesungguhnya engkau Muhammad senantiasa dalam akhlak yang mulia. Maksudnya apa? Yang dimaksud dengan akhlak mulia adalah akhlak yang sesuai dengan ajaran Al-Quran. Jadi maksudnya jawabannya Aisyah tadi, akhlaknya Rasulullah itu adalah Al-Quran. Maksudnya apa? Maksudnya semua yang dilakukan Nabi Muhammad itu berdasarkan Al-Quran. Ya. Nah, apa yang disukai dan dibenci oleh Nabi Muhammad itu adalah apa yang disukai dan dibenci oleh Al-Quran. Jadi Nabi Muhammad itu menyukai sesuatu karena ada dalam Al-Quran. Begitu juga Nabi Muhammad itu membenci sesuatu juga karena diperintahkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Rasulullah juga sangat sayang kepada semua makhluk di dunia ini. Terhadap anak-anak, anak yatim, orang sakit, perempuan janda, ataupun kepada mereka yang pernah memusuhi. Nah, bahkan kepada orang yang pernah memusuhi, bahkan Nabi itu tetap menyayangi. Gitu ya. Apalagi kepada anak-anak yatim, anak yang ditinggal kedua orang tuanya sudah meninggal. Nabi sangat sayang kepada anak yatim. Karena apa? Karena beliau juga yatim, ya. Nabi Muhammad sejak bayi sudah ditinggal ayahnya. Ya. Bahkan ketika beliau berumur berapa tahun? 2 tahun, ya. Ditinggal ibunya meninggal. Nah, jadi sejak kecil Nabi Muhammad itu sudah yatim piatu, sudah tidak punya ayah dan ibu. Oleh karena itu Nabi Muhammad sangat menyayangi anak yatim piatu. Ya. Oke, kita lanjut membaca kasih sayang Nabi Muhammad terhadap anak-anak. Nabi Muhammad mempunyai sifat kasih sayang yang luar biasa terhadap semua orang, termasuk anak-anak. Beliau sangat memahami dunia mereka. Beliau sering bersenda gurau dengan cucu-cucunya yang masih kecil. Bahkan ada yang menaiki punggungnya. Nabi tidak marah karena beliau tahu bahwa cucunya belum mengerti. Ya, jadi suatu ketika Nabi Muhammad itu sedang sholat, sedang sujud. Dalam sholatnya itu ketika sedang sujud, tiba-tiba cucunya, ya, jadi anaknya Fatimah itu naik ke punggungnya Nabi, ya, namanya Hasan dan Husain, anak cucunya Nabi Muhammad, namanya Hasan dan Husain. Itu naik ke punggungnya Nabi ketika beliau sedang sujud. Ya, sama sahabat ditunggu. Ya kan Nabi jadi imam di depan. Sama sahabat ditunggu. Kok Nabi nggak bangun-bangun dari sujudnya gitu kan? Dikiranya ada apa-apa gitu kan? Jangan-jangan kenapa gitu kan? Kok nggak bangun-bangun dari sujud? Ya. Terus ada salah satu sahabat yang melihat. Ternyata apa? Cucunya tadi, Hasan dan Husain tadi sedang apa? Sedang naik di punggungnya Nabi. Nah, sering lihat nggak? Dulu pernah nggak adik waktu masih bayi, kalau Umi atau Abi lagi sholat, adik naik ke punggungnya? Pernah lihat? Nah, seperti itu. Seperti itu Nabi Muhammad ketika itu, ya. Apakah Nabi marah? Apakah Nabi memarahi cucu-cucunya? Tidak marah Nabi Muhammad. Justru apa? Justru Nabi sujudnya dilama-lamain. Ya.
Ya, nggak disuruh turun tadi. Cucunya tadi nggak disuruh turun, nggak dimarahin. Justru apa? Sujudnya sengaja dilama-lamain. Biar apa? Biar cucunya tadi puas bermain-main. Gitu ya. Nah, karena Nabi Muhammad apa? Kenapa kok nggak marah? Karena Nabi Muhammad tahu kalau anak-anak itu belum paham, ya. Jadi nggak dimarahin. Anak-anak itu belum ngerti, ya. Nah, kasih sayang Rasulullah itu tercermin ketika suatu hari anak-anak sedang bermain. Nabi Muhammad datang menghampiri mereka, lalu beliau memberi salam. Rasulullah juga sering melepaskan kerinduan kepada anak-anak ketika pulang dari bepergian. Mereka diajak bermain-main dan bersendagurau, bercanda karena lama tidak bertemu. Nah, Nabi Muhammad ini sangat menyayangi anak-anak, ya. Terus pernah juga suatu ketika ada seorang Badui. Nah, masih ingat nggak Badui itu siapa? Arab Badui itu Arab pedalaman, ya. Jadi tinggalnya itu di pedalaman, di desa. Arab Badui itu tidak seperti orang-orang kota, ya. Jadi mereka ini agak terbelakang, ya. Pernah suatu ketika orang Arab Badui ini bertanya kepada Nabi karena melihat Nabi ini sangat menyayangi anak-anak, ya. Orang Arab tadi bilang, "Wahai Nabi, kenapa kamu mencium cucu-cucumu?" katanya gitu. "Kenapa kamu kok mencium anak-anak kecil itu?" Katanya orang Arab tadi. Nabi heran sampai, "Loh, memangnya kamu nggak pernah mencium anak-anakmu?" katanya gitu kan. "Nggak pernah," katanya orang Arab tadi. Ya, bahkan aku tidak pernah tidak pernah mencium mereka, tidak pernah mencium istrinya, ya. Nggak sayang sama anak kecil. Nah, terus kata Nabi apa? Kata Nabi, barang siapa yang tidak menyayangi, tidak akan disayangi, ya. Jadi kalau kita sayang kepada orang lain, berarti kita juga akan disayangi. Man la yarham la yurham. Barang siapa yang tidak menyayangi, tidak akan disayangi. Gitu ya. Nah, itu cerita bahwa Nabi ini sangat sayang kepada anak-anak. Terus, yang kedua, Nabi Muhammad juga sayang kepada anak yatim. Kalau tadi kepada anak-anak semuanya, sekarang anak yatim. Nabi Muhammad ini sangat menyayangi anak yatim. Siapakah anak yatim itu? Tahukah kalian siapakah anak yatim itu? Anak yatim adalah anak yang tidak mempunyai ayah lagi. Ya, mereka hidup dalam kesulitan. Ya, bayangkan seorang anak tidak punya ayah. Padahal ayah itu yang bekerja, yang memberi nafkah, yang melindungi, ya. Kalau seorang anak sudah tidak punya ayah lagi, berarti dia apa? Dia hidup dalam kesulitan, ya. Nah, Rasulullah mengalami, makanya beliau sangat menyayangi anak yatim. Nah, Rasulullah menganjurkan kepada kita supaya peduli terhadap anak yatim. Dengan apa? Dengan menyantuni. Menyantuni itu apa artinya? Menyantuni itu menyayangi, ya. Memberi uang, ya. Meringankan bebannya, diberi santunan, ya. Nah, beliau menjelaskan betapa besar balasan Allah bagi seseorang yang memperhatikan dan menolong anak yatim. Jadi karena Nabi Muhammad ini sudah merasakan sendiri bagaimana sulitnya hidup sebagai anak yatim, jadi Nabi Muhammad bisa merasakan penderitaan anak-anak yatim, kesulitan yang dialami oleh anak-anak yatim. Jadi Nabi Muhammad bilang, ya, aku dan anak yatim, katanya Nabi, aku ini yang bilang Nabi Muhammad, ya. Aku dan anak yatim itu seperti ini, ya. Seperti jari telunjuk dan jari tengah. Jadi sangat dekat sekali. Nabi Muhammad dan anak-anak yatim itu ibaratnya seperti jari telunjuk dan jari tengah. Dekat
sekali ya. Jadi barang siapa yang menyayangi anak yatim juga nanti akan disayang oleh Nabi Muhammad. Itu ya. Oke, sekarang yang selanjutnya, kasih sayang Nabi Muhammad terhadap orang sakit dan janda. Nabi Muhammad mengajarkan kepada kita supaya menjenguk orang yang sedang sakit. Ketika Sa'ad bin Ubadah menderita sakit, Nabi Muhammad datang menjenguknya. Melihat sahabatnya terbaring tidak berdaya, Nabi Muhammad menangis. Abu Ja'la Al-Hakim meriwayatkan bahwa Sahal bin Hanif berkata, Rasulullah mengunjungi orang-orang Islam yang lemah, menziarahi mereka, menjenguk mereka yang sedang sakit, dan mengantarkan jenazah mereka. Rasulullah juga memerintahkan kepada kita untuk memiliki rasa peduli dan memperhatikan nasib para janda. Di dalam hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah, Nabi bersabda, orang yang berusaha membantu janda dan orang miskin bagaikan orang yang berjihad fi sabilillah. Nabi Muhammad menambahkan, bahkan bagaikan orang yang selalu menjalankan sholat malam dan selalu berpuasa atau tidak pernah berhenti puasanya. Nah, itu tadi akhlak Nabi Muhammad ya. Nabi Muhammad menyayangi anak-anak. Nabi Muhammad menyayangi anak yatim. Kemudian Nabi Muhammad juga menyayangi orang sakit dan para janda, istri yang sudah ditinggal suaminya. Tuh maksudnya. Oke? Sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini ya. Insya Allah besok Senin kita lanjutkan lagi ya.